Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, termasuk informasi mengenai honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi yang lagi beredar bahwa P3K dapat diangkat jadi pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Nah, informasi ini merupakan satu kabar gembira Bapak Ibu ya, bila hal ini akan diterapkan nantinya pada pengangkatan honorer menjadi ASN dan demikian juga dengan pengangkatan P3K menjadi PNS. Jadi kabarnya bahwa kabar gembira P3K dapat diangkat jadi PNS 2023. Ini syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Nah, untuk mengetahui hal ini Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski begitu, terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua jabatan ini. P3K adalah tenaga kontrak selama 5 tahun yang dapat dipenuhi masa kerjanya dengan ketentuan memenuhi target serta memiliki prestasi di bidangnya. Lain halnya dengan P3K PNS, tidak memiliki masa kontrak dan dapat bekerja hingga usia pensiun, serta memiliki jenjang karir. Tidak hanya itu, pegawai negeri sipil juga akan mendapat dana pensiun dan hari tua nantinya atau tunjangan hari tua. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sekilas apa perbedaan antara pegawai negeri sipil dengan P3K. Walau sedang diusahakan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI agar P3K itu setara dengan pegawai negeri sipil dalam hal status yaitu ASN, juga dalam hal karir, juga dalam hal kesejahteraan, dan hal lainnya akan disetarakan. Pegawai negeri sipil sendiri, PNS sendiri adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang bertujuan untuk mengisi jabatan di pemerintahan. Sedangkan P3K diangkat sesuai dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dari sisi itu saja sudah jelas bahwa ada perbedaan antara P3K maupun PNS. Tidak menutup kemungkinan P3K akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil 2023, asalkan harus memiliki kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan instansinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 99 Ayat 1 berbunyi, menyebutkan bahwa P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pegawai negeri sipil atau PNS atau CPNS. Pasal 99 ayat 2 pun menjelaskan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon pegawai negeri sipil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ingat Bapak Ibu ya, harus memenuhi
harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya wajib ikut tes umumnya pada Bapak Ibu. Jadi bukan serta-merta karena sudah jadi P3K, maka otomatis pengangkatan menjadi PNS. Lebih lanjut, persyaratan serta ketentuan seleksi CPNS dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 23 berisi informasi untuk setiap warga negara Indonesia dan memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil dengan persyaratan. Pertama, usia paling rendah 18 tahun dan tertinggi 35 tahun saat mendaftar atau saat melamar. Nah, Bapak Ibu, informasi terkait yang merupakan kabar gembira, katanya tenaga honorer diangkat jadi P3K pada seleksi September 2023. Segini informasinya. Terkait dengan rekrutmen CPNS maupun P3K 2023, Bapak Ibu honorer silakan jeli untuk mencari informasi terkait dengan tersebut supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan informasi mengenai impian Anda untuk menjadi aparatur sipil negara. Yang kedua, selain batas usia, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ataupun diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Keempat, tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Tidak atau bukan anggota pengurus partai politik. 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi perlu juga diketahui bahwa P3K tidak perlu mengundurkan diri jika ingin melamar calon pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, tidak perlu mengundurkan diri jika ingin melamar menjadi pegawai negeri sipil. Hanya saja, jika telah diterima menjadi CPNS, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari sebagai P3K. Itu pun kalau sudah berhasil lolos CPNS, maka wajib mengundurkan diri dari P3K. Kemudian selama proses pelamaran, maka Bapak Ibu P3K tidak perlu mengundurkan diri dari status P3K. Artinya pada saat Bapak Ibu melamar CPNS, tidak ada pengaruhnya terhadap status Bapak Ibu sebagai ASN P3K. Maka tidak perlu mengundurkan diri pada saat proses pelamaran hingga sampai pengumuman. Tapi tiba pengumuman telah sah dinyatakan lulus, maka wajib mengundurkan diri dari status sebagai P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.